Assalamualaikum, selamat datang di channel Anissa Hawarizmi. Di video kali ini, kita mau bikin lemper ayam. Rasanya enak banget, perpaduan rasa gurih, ada manis-manisnya, teksturnya lembut, cara bikinnya gampang, praktis, dan cepet banget. Sebelum ke videonya, buat teman-teman yang belum subscribe, jangan lupa untuk klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya supaya teman-teman gak ketinggalan resep terbaru dari Umi. Sekarang langsung aja ke cara pembuatannya. Yang pertama, siapkan 500 gram beras ketan yang sudah dicuci bersih. Rendam beras ketan dengan air sampai benar-benar terendam, kemudian kita diamkan selama kurang lebih 2 jam. Selagi nunggu beras ketannya direndam, kita mau siapkan bahan untuk isiannya terlebih dahulu. Pertama, siapkan telenan. Dan di sini sudah Umi siapkan 500 gram dada ayam yang sudah direbus. Ini direbusnya sampai matang ya teman-teman. Kalau udah matang dan empuk, selanjutnya kita potong-potong menjadi beberapa bagian. Saat merebus nggak perlu dipotong-potong, jadi hanya dicuci bersih kemudian kita rebus aja. Direbusnya bisa pakai daun salam supaya aromanya lebih wangi. Di sini dada ayamnya Umi potong setelah direbus supaya tekstur bagian dalamnya itu masih lembut dan nggak keras. Suwir-suwir dada ayam pakai garpu atau teman-teman bisa pakai chopper untuk menghaluskannya. Supaya suwirannya nggak terlalu panjang-panjang, di sini Umi potong-potong lagi ya menjadi bagian yang lebih kecil-kecil. Ayam suwirnya bisa kita sisihkan sebentar dan langkah selanjutnya siapkan fry pan. Kita akan sangrai bumbu-bumbunya supaya aromanya lebih wangi dan rasanya itu lebih enak. Di sini ada 6 siung bawang merah, 5 siung bawang putih, dan 4 butir kemiri. Nyalakan kompor dengan api sedang cenderung kecil, kemudian kita sangrai bumbu sampai kecoklatan. Kalau warnanya udah mulai kecoklatan, aromanya juga udah wangi, bisa kita pindahkan ke dalam wadah, dan bumbu ini akan kita haluskan. Untuk menghaluskannya bisa diulek atau bisa juga pakai blender. Kalau bumbu udah halus, kita tumis dengan kurang lebih 2 sendok makan minyak goreng, dan kita tumis sampai wangi dan matang. Supaya aromanya lebih wangi, bisa ditambahkan kurang lebih 4 batang daun serai yang sudah dikeprek, dan tambahkan juga 3 lembar daun jeruk. Di sini daun jeruknya Umi sobek supaya aromanya lebih keluar. Masak serai dan daun jeruk bersama bumbu sampai kecoklatan dan matang. Bumbunya udah mulai layu, aromanya juga udah wangi banget. Langkah selanjutnya bisa kita tambahkan bumbu yang lain. Di sini Umi pakai ketumbar bubuk, lada bubuk, penyedap rasa, garam, dan juga gula pasir. Aduk semua bumbu sampai rata dan matang. Dan kalau udah mulai matang, aromanya juga udah wangi banget. Selanjutnya bisa kita tambahkan daging ayam suwir yang sudah kita siapkan sebelumnya. Aduk daging ayam sampai tercampur dengan bumbu. Tambahkan campuran 1 saset santan instan ditambah dengan 120 ml air. Untuk santan instannya Umi pakai yang saset yang ukuran 65 gram. Kita masak sambil terus diaduk supaya bagian bawahnya nggak gosong. Dan di sini kita masaknya sampai air santannya menyusut ya teman-teman. Kalau air santannya udah menyusut, teksturnya agak kering. Dan ini bisa kita icip dulu atau kita tes rasa. Kalau misalnya masih kurang rasa manis atau gurih bisa ditambahkan sesuai selera. Kalau dirasa udah pas, batang serai dan daun jeruknya bisa kita ambil dan kita sisihkan. Bahan isiannya udah jadi, dan langkah selanjutnya kita akan menyiapkan panci. Di sini beras ketannya udah kita rendam selama kurang lebih 2 jam. Kita buang air rendamannya, kemudian beras ketannya kita masukkan ke dalam panci. Tambahkan dengan 1 sendok teh garam supaya rasanya lebih gurih. Tambahkan juga dengan 2 saset santan instan atau setara dengan 130 gram, supaya teksturnya lebih lembut dan rasanya jauh lebih gurih. Di sini santan instannya akan Umi bersihkan dengan 250 ml air.
Jadi bahan cair yang kita pakai ada 250 ml air dan 130 gram santan instan. Aduk sampai tercampur rata, dan kalau udah rata, ini bisa kita masak. Masak dengan api sedang cenderung kecil, dan saat dimasak ini sambil sesekali diaduk-aduk ya teman-teman supaya bagian bawahnya nggak gampang gosong. Untuk memasaknya nggak perlu diaduk terus-menerus, hanya sesekali diaduk aja. Di sini kita masaknya itu sampai cairannya menyusut dan tekstur dari beras ketannya ini setengah matang. Nah, ini cairannya udah menyusut, udah agak-agak lengket kayak gini ya teman-teman teksturnya, udah setengah matang juga. Langkah selanjutnya, ini beras ketannya akan kita kukus. Sebelum kita masukkan beras ketan ke dalam kukusan, pastikan kukusannya sudah dipanaskan dulu sampai beruap. Di sini kukusannya Umi alasi pakai daun pisang supaya aromanya lebih wangi. Tapi kekurangannya nanti warnanya jadi agak kekuningan. Tambahkan 2 lembar daun pandan simpul. Selanjutnya kita kukus selama kurang lebih 20 menit atau sampai tekstur dari beras ketannya ini menjadi lembut dan empuk. Sesekali bisa kita buka kukusannya dan kita aduk supaya kematangannya lebih merata. Sambil diaduk bisa dites kematangannya, kalau dirasa sudah empuk dan lembut bisa langsung digunakan. Nah, setelah dikukus selama kurang lebih 20 menitan, ini teksturnya menurut Umi sudah empuk dan lembut. Nah, ini kematangannya udah pas banget. Kemudian siapkan loyang. Di sini Umi menggunakan loyang persegi ukuran 22 cm dengan tinggi kurang lebih 5 cm. Alasi loyang pakai plastik atau pakai daun pisang. Dan di layer pertama kita letakkan atau kita susun ketan yang sudah kita masak sebelumnya. Jadi ketannya ini sebanyak setengah dari ketan yang sudah kita masak ya teman-teman. Rapikan bagian samping-sampingnya supaya layarnya terlihat jelas. Kalau udah rapi, di layer kedua kita tambahkan isian ayam. Nah, isian ayamnya ini juga kita ratakan dan dirapikan ya teman-teman supaya nanti hasil layernya itu terlihat jelas dan lebih cantik. Kalau udah memadat kayak gini, bagian samping-sampingnya bisa kita ratakan dengan spatula. Kalau udah rapi dan rata, di layer yang ketiga kita tambahkan ketan lagi. Jadi ini ketannya masih sisa setengah ya teman-teman. Padatkan dan rapikan ketan sampai menutupi seluruh dari isian ayam. Kalau udah mulai memadat, bisa kita rapikan juga bagian samping-sampingnya kayak gini. Nah, ini udah padat dan rapi. Langkah selanjutnya kita diamkan dulu sampai suhunya menjadi agak dingin atau hangat. Kalau suhunya udah mulai dingin dan udah memadat kayak gini, selanjutnya kita keluarkan dari loyang. Nah, ini gampang banget ngeluarinnya, tinggal kita tarik aja plastiknya. Nah, ini hasil layernya terlihat rapi dan cantik. Langkah selanjutnya bisa kita potong-potong sesuai dengan kebutuhan. Untuk memotongnya, Umi menggunakan pisau yang panjang dan tipis yang sudah dialasi pakai plastik. Di sini Umi potong jadi kurang lebih 24 bagian dan hasilnya ini cukup besar-besar. Kalau udah dipotong-potong kayak gini, langkah selanjutnya bisa kita kemas. Kita ambil 1 potong lemper. Selanjutnya bisa kita padatkan. Kalau tekstur dari ketannya ini lembut, bakalan gampang banget untuk dibentuk. Ambil 1 lembar daun pisang yang sudah diukur sesuai dengan ukuran dari besar lemper. Nah, ini kita rapikan dan kita padatkan kembali. Oh iya, supaya daun pisangnya terlihat mengkilap, di kedua sisi dari daun pisangnya sudah Umi oles pakai minyak goreng. Jadi Umi ngolesnya pakai serbet bersih yang kita celupkan ke minyak goreng, kemudian kita oles di kedua sisi dari daun pisang. Kalau semua lempernya udah dibalut pakai daun pisang, langkah selanjutnya di sini Umi menggunakan plastik mika ukurannya 18 x 8 cm. Kemudian kita bungkus lempernya pakai plastik supaya lebih rapi dan lebih higienis. Jadi plastiknya kita balut di arah yang berlawanan dengan balutan dari daun pisang.
Nah, di sini tujuannya supaya permukaan lemper nggak kena udara langsung, jadi nggak gampang kotor. Nah, ini lempernya udah jadi. Udah kita kemas juga sampai rapi. Dan sekarang mau Umi cobain ya lempernya. Tuh hasil dari packingannya ini benar-benar rapi dan kelihatan higienis ya teman-teman. Daun pisang yang sudah kita oles pakai minyak goreng ini bakalan mempermudah saat kita menikmati si lemper yang super lembut ini. Kita coba, bismillah. Teksturnya ini lembut banget. Jadi ketanya ini teksturnya lembut, rasanya gurih, dipadu sama isian ayam yang masih bertekstur ada suwir-suwirnya gitu. Rasa dari isian ayamnya sendiri berempah, rasanya tuh ada gurih, ada manisnya, enak banget. Resep ini sangat Umi rekomendasiin buat teman-teman cobain di rumah atau bisa juga untuk ide jualan. Jajanan tradisional kue lemper ini selalu laris baik cuaca dingin maupun panas. Dan mungkin segitu dulu resep dan tutorial yang bisa Umi sampaikan, semoga bisa dipahamin dan dimengerti. Terima kasih udah nonton videonya, wassalamualaikum, semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya. Selalu sajikan masakan yang enak dan sehat untuk keluarga tercinta. Selamat mencoba di rumah.